Waspada 12 entitas pinjol ilegal di NTB. Pinjaman online atau pinjol ilegal tak ada habis-habisnya menjerat masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan pinjaman dana dengan pencairan cepat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sepanjang Januari sampai Mei 2022 telah menerima laporan 12 entitas pinjol ilegal yang meresahkan warga NTB. Ada 12 laporan pinjol ilegal di NTB yang kita terima sepanjang Januari sampai Mei 2022, ujar Kepala OJK NTB Rico Renaldi pada Rabu 22 Juni 2022. 12 entitas pinjol ilegal tersebut diantaranya ada Dompet Super, Surga Malas, Langit Takdir, Sumber Modal, Dana Now, Pinjaman Lancar, kemudian Uang Nasional, Pinjaman Bantuan, Titisan Hukum, Pinjaman Aman, Pundi Teman, dan Platform Besar. Beberapa entitas yang dilaporkan oleh masyarakat lantaran bersifat ilegal sehingga menjerat masyarakat yang mengajukan pinjaman secara online di pinjol tersebut. Ternyata ini laporan yang dilaporkan ke kami. Tapi kalau tidak dilaporkan, kami tidak tahu. Mungkin jumlahnya bisa lebih banyak, tuturnya. Rico menjelaskan 12 entitas tersebut diidentifikasi dari 12 pelapor yang mendatangi OJK NTB. Artinya masing-masing entitas hanya satu orang yang melaporkan kerugian mereka. Memang dengan pinjol ilegal ini masyarakat mengalami kerugian yang cukup besar. Yang melaporkan ini rata-rata ibu-ibu. Laporannya sudah diteruskan ke Reskrim Polda NTB. Kita minta korban pinjol ilegal laporkan ke sana, katanya. Untuk menyelesaikannya sendiri, OJK terus berkoordinasi dengan Ditreskrimsus Polda NTB terkait progres laporan tersebut. Mengingat pinjol ilegal merupakan tindak pidana, lain halnya yang legal yang masih bisa ditangani oleh OJK untuk penyelesaiannya. Sementara itu, dari Satgas Waspada Investasi sampai dengan Februari 2022 sudah menghentikan kegiatan 21 daftar entitas investasi ilegal, 5 daftar pelaku usaha pegadaian ilegal, dan 50 daftar pinjol ilegal yang diduga berkegiatan tanpa izin dari otoritas berwenang dengan berpotensi merugikan masyarakat. April kemarin, SWI kembali menemukan 7 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin. Kemudian 100 pinjol ilegal, sehingga sejak 2018 sampai April 2022, jumlah pinjol ilegal telah ditutup sebanyak 3.989 pinjol ilegal. Jelasnya, pinjol ilegal ini tentu saja meresahkan masyarakat. Jadi, bagi masyarakat sebaiknya memperhatikan apakah pinjol-pinjol ini punya otoritas jasa keuangan atau tidak. Pembangunan bendungan Meninting dan harapan warga terbebas dari luapan air. Dikutip dari Insight Lombok, Sungai Meninting kembali meluap pada Jumat 17 Juni lalu. Luapan air pun menggenangi pemukiman warga. Pembangunan bendungan Meninting pun diharapkan bisa jadi solusi agar masyarakat terhindar dari potensi banjir dan luapan air sungai. Camat Gunung Sari Muhammad Mudassir mengatakan, Jumat kemarin, wilayahnya mendadak terkena luapan Sungai Meninting, di mana warga desa Kekeri, Mambalan melihat arus sungai menderas. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, meluapnya aliran Sungai Meninting salah satunya karena bendungan Meninting masih dalam tahap pembangunan, sehingga belum bisa menahan debit air yang meningkat drastis akibat hujan deras. Luapan itu pun membanjiri desa yang ada di daratan lebih rendah. Dari Mambalan, Kekeri, Ranjok, Taman Sari, Midang, Sesela, Jatisela sempat masuk ke selokan-selokan, perkampungan dan area pertanian ada sebagian yang rusak, ujarnya. Melihat kondisi tersebut, pihaknya berharap pengerjaan bendungan Meninting bisa segera selesai. Kendati pengerjaan bendungan itu diprediksi baru selesai 3-4 tahun mendatang, pihaknya berharap ada percepatan. Pasalnya, jika melihat kondisi cuaca yang tidak menentu, pihaknya khawatir sewaktu-waktu Sungai Meninting kembali meluap hingga berdampak pada masyarakat yang ada di daerah di bawah bendungan. Harapan kami adalah langkah-langkah antisipasi atau tindakan preventif
Ketika hujan tiba-tiba datang, paling tidak ada langkah antisipasi untuk menanggulangi supaya tidak terjadi banjir. Karena kasihan masyarakat yang di bawah ini, mereka trauma sama musibah yang terjadi akhir tahun 2021 kemarin. Jelasnya, terpisah, Kepala Balai Wilayah Sungai BWS Nusa Tenggara I, Hendra Al-Hyadi, menerangkan proses pembangunan Bendungan Meninting per 15 Juni 2022 baru mencapai 30,28%. Dengan rincian untuk pengerjaan main dam baru 16%, cover dam 53%, dan saluran pengelak 96%. Pembangunan Bendungan Meninting dilakukan pada lahan seluas 90 hektar di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Proyek itu dikerjakan dengan skema multi-years yang dibiayai APBN. Di sisi lain, Hendra membantah meluapnya Sungai Meninting 17 Juni kemarin lantaran kegagalan konstruksi Bendungan Meninting. Saya menegaskan tidak ada kegagalan pembangunan. Jadi, bangunan yang dibangun dalam proses pembangunan Bendungan Meninting ini itu tidak ada yang seperti tanggul jebol dan lainnya, tegasnya. Diakuinya, pada 17 Juni lalu curah hujan memang cukup tinggi sehingga debit air Sungai Meninting ikut meningkat. Bahkan pihaknya yang melakukan pengerjaan Bendungan Meninting ikut terdampak. Di sisi lain, Hendra meluruskan bahwa pengerjaan Bendungan Meninting sampai saat ini belum memasuki proses penimbunan, melainkan baru penggalian. Bendungan ini sendiri berfungsi sebagai tampungan. Tapi karena memang belum dibuat tampungannya, sehingga air yang mengalir itu murni adalah air mengalir dari atas dan mengalir ke sungai, jelasnya. Hal tersebut juga disebut Hendra turut mempengaruhi daerah hilir, di mana pihaknya menyiapkan penanganan agar peristiwa 6 Desember 2021 lalu tidak terjadi lagi, yaitu banjir besar hingga beberapa perumahan di jalur Sungai Meninting terendam dan jembatan Meninting jatuh. Pada 17 Juni itu tidak ada banjir besar. Memang betul kemarin ada air yang melimpah di sini. Ada di dalam video juga alat tertinggal. Itu alat-alat yang rusak, ujarnya. Dikatakan pihaknya sudah melakukan peringatan dini pada pelaksanaan kegiatan sehingga tidak ada petugas yang menjadi korban. Sementara untuk alat yang hanyut memang rusak dan tidak bisa dipindahkan sehingga dibiarkan tergenang. Ke depan, pihaknya berharap semua pihak bisa sama-sama menjaga aliran Sungai Meninting bisa mengalir semestinya. Jadi misalnya dari masyarakat sendiri aware tidak buang sampah sembarangan, tidak mengotori sungai, jelas Hendra. Demikian laporan kami dari Tanah Biak News untuk berita banjir pada 17 Juni kemarin. Terima kasih.